Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari yang sangat berbahagia ini, tanggal 20 bulan 10 tahun 2020. Haleluya. Luar biasa. Dalam kitab Mazmur pasal 63 masih kita merenungkan firman Tuhan pada ayat-ayat ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara-saudara, inilah pernyataan dari Daud sebagai ungkapan minat besarnya dia terhadap Tuhan. Minat besarnya, kerinduannya terhadap Tuhan. Dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Daud mencari Tuhan. Kita sudah lihat kemarin saudara-saudara bagaimana Daud mencari Tuhan. Dia bangun dengan menggambarkan dirinya ingin membangunkan fajar. Ingin membangunkan fajar. Yang terbaik dari tidurnya dia berikan untuk Tuhan. Dia berdoa memuji menyembah kepada Tuhan. Aku mencari Engkau. Saudara-saudara, dalam pelayanannya Yesus pun sering dicari oleh orang banyak. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Orang-orang banyak itu mencari Yesus hanya untuk memperalat Yesus. Di dalam kitab Injil Yohanes kita membaca saudara-saudara dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 disebutkan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudara, orang-orang banyak pada saat itu mencari Yesus. Sesudah Yesus mengenyangkan mereka, mengadakan satu tanda mujizat besar, 5 roti dan 2 ekor ikan, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, ditambah dengan wanita dan anak-anak, saudara-saudara. Sehingga setiap mata selalu mengawasi gerak-gerik Yesus. Di manakah Yesus berada? Di mana kirangan Yesus berada? Satu waktu Yesus secara tidak mereka sadari Yesus telah pergi. Dan mereka berusaha mencari Yesus. Mereka menyeberangi danau untuk mencari Yesus. Dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka bertanya, bila manakah engkau ada di sini, Rabi, Guru? Tapi Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu telah mengerti, bukan karena kamu telah memahami tanda-tanda itu, bukan karena kamu telah percaya bahwa aku adalah Mesias, tapi karena kamu telah kenyang. Dan mereka ingin terus memperalat Yesus untuk kemakmuran pribadi mereka. Saudara-saudara, di dalam pasal yang kedua, masih dalam kitab Injil Yohanes, kita melihat bagaimana firman Tuhan berkata, ayat yang ke-22. Ini pun sesudah Yesus melakukan tanda yang pertama, yaitu mengubahkan air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan, perjamuan. Lalu disebutkan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23, kita melihat firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 2 ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka
karena ia mengenal mereka semua. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, walaupun mereka seolah-olah percaya kepada Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus tahu siapa mereka. Yesus tidak perlu diberitahu oleh orang lain tentang isi hati seseorang terhadap dia. Yesus tahu persis seluruh isi hati kita, saudara-saudara. Kita tidak dapat berdusta di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat bersandiwara di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Yesus tahu segala-galanya. Itu sebabnya Yesus tahu mereka percaya, mereka mencari Yesus hanya untuk memperalat dia. Saudara-saudara, kalau kita mencari Tuhan, tidak salah kita berdoa memohonkan berkat dari Tuhan, saudara-saudara. Tidak salah. Itu sebagai ungkapan bagaimana kita memerlukan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, ketika kita mencari Tuhan, carilah persekutuan dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Carilah Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat memuaskan dengan sepenuh-penuhnya dahaga jiwa kita. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan dengan sempurna rasa haus, rasa dahaga di dalam jiwa setiap kita. Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51, saudara-saudara, ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena satu dosa yang dilakukannya dengan Batseba, terhadap Batseba, istri Uria. Lalu Daud, kalau kita membaca sebelumnya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 dikatakan demikian, saudara-saudara. Sesudah Nabi Nathan menegur Daud, 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Ini Daud. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, karena dia menyadari Tuhan seolah-olah meninggalkan dia. Lalu dalam Mazmur 51 dia sebutkan dalam doanya, dalam Mazmurnya dia sebutkan demikian. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 kita membaca ayat yang ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara-saudara, Raja Daud dia berkata, Tuhan jangan membuang aku dari hadapanmu dong. Tuhan kasihanilah aku. Dia mencari Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mencari anugerah Tuhan, dia mencari belas kasihan Tuhan. Saudara, jangan kita seperti orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Mereka mencari Yesus hanya untuk memperalat Yesus, untuk memuaskan keinginan mereka. Tuhan akan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Tuhan akan memuaskan kerinduan kita dengan berkat-berkatnya, saudara-saudara. Tetapi bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah kita mencari Tuhan karena kita sadar, saudara-saudara, Tuhanlah yang dapat memuaskan hidup kita. Karena kita sadar hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan di dalam hidup kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, kata Alkitab. Hidup yang sesungguh-sungguhnya, hidup jasmani, hidup rohani, hidup dengan penuh gairah, hidup dengan penuh semangat kita akan miliki ketika kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati kita.